Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 yang beranggotakan saya sendiri sebagai moderator, yaitu Maura Syifa Belisia, dan anggota lainnya, Utari Amanda Mahardika, Nisaul Iza Pradina, dan Gebi Aulia Sabrina. Di sini kami akan menjelaskan tentang Project Based Learning NELAR kami. Yang pertama akan saya bacakan sendiri, yaitu bagian yang terlibat dalam perusahaan NELAR. Itu dibagi dua, menjadi pihak internal dan pihak eksternal. Pihak internal ini ada owner dan karyawan, sedangkan pihak eksternal ada vendor, bank, dan pelanggan. Selanjutnya ada keterlibatannya. Di keterlibatannya ini perusahaan akan memesan melakukan pembelian gel polis ke vendor. Setelah itu vendor memberikan barang dan jasa. Setelah itu perusahaan akan melakukan pembayaran ke vendor. Di bagian pelanggan, pelanggan akan memberikan requestan ke perusahaan sehingga perusahaan menerima request tersebut dan memberikan barang dan jasa. Setelah itu memberikan faktur pelanggan. Setelah pelanggan menerima faktur pelanggan, maka pelanggan akan melakukan pembayaran ke perusahaan. Di bagian karyawan, karyawan memberikan tenaga kerja, perusahaan akan memberikan upah dan gaji. Di bagian bangunan akan memberikan tagihan sewa tempat dan faktur sewa, sehingga perusahaan melakukan pembayaran sewa ke bagian bangunan. Di bagian manajemen, perusahaan akan memberikan laporan keuangan ke manajemen. Setelah manajemen menerima laporan keuangan, ia akan mendapatkan anggaran. Di bagian badan pemerintah, perusahaan akan memberikan pajak dan laporan, dan badan pemerintah akan memberikan faktur pajak. Di bagian bank, bank akan mengeluarkan uang, dan perusahaan akan menyimpan uang. Selanjutnya, diagram arus data. Di diagram arus data ini dimulai dari proses pembayaran. Perusahaan akan memesan barang ke vendor sehingga vendor memberikan faktur dan perusahaan akan membayar pembelian ke vendor. Setelah itu di bagian karyawan, karyawan memberikan tenaga kerja dan perusahaan akan memberikan upah dan gaji. Di bagian pelanggan, di proses pembayarannya akan memberikan pesanan pelanggan. Di bagian badan pemerintah, perusahaan akan memberikan laporan pajak dan pembayaran ke badan pemerintah. Setelah itu, di bagian bank, perusahaan akan memberikan deposito atau penyimpanan, sehingga bank akan mendapatkan anggaran. Setelah mendapatkan anggaran, itu akan dikirimkan ke laporan keuangan. Setelah itu, laporan keuangan itu akan dikirimkan ke bagian manajemen. Selanjutnya, ada bagian alir. Di bagian alir ini ada sistem order salon yang dimulai dari data salon. Data salon diinput ke sistem order salon yang akan dikirimkan ke admin. Setelah itu dari pelanggan, pelanggan akan memesan, setelah itu masuk ke sistem order salon. Setelah itu pelanggan akan melakukan pembayaran ke admin. Setelah melakukan pembayaran, maka karyawan salon akan memberikan pelayanan terhadap pelanggan. Selanjutnya, bagian alir sistem dan program. Di situ dimulai dari persediaan langsung ke proses. Di proses ada bagian input dan output, dibagi lagi menjadi menerima dan memberi jasa. Apakah pesanan sesuai? Jika pesanan sesuai, maka akan melakukan kalkulasi dan memperbarui catatan sehingga dimasukkan ke database yang diperbarui. Selanjutnya, siklus pendapatan yang akan dijelaskan oleh Utari Amanda. Kepada Amanda dipersilahkan. Baiklah, yang pertama adalah siklus pendapatan. Siklus pendapatan adalah serangkaian aktivitas bisnis dan operasi pemrosesan informasi terkait yang terus-menerus dengan menyediakan barang dan jasa kepada pelanggan dan menerima kas sebagai pembayaran atas penjualan tersebut. Uraian aktivitas dasar siklus pendapatan jasa NESART yaitu dimulai dengan tahap A, entry pesanan penjualan. Pertama, permintaan konsumen. Konsumen merequest pesanan
yang diinginkan lewat katalog online kami atau WA bisnis. Yang kedua, mengecek pesanan pelanggan. Sebelum memverifikasi permintaan konsumen, konsumen diharuskan untuk melakukan pengecekan ulang atas permintaan pesanan konsumen tersebut. Dan yang ketiga, menerima pesanan pelanggan. Setelah memverifikasi, akan dibuatkan entry pesanan secara elektronik untuk diberikan kepada bagian pembayaran dan untuk membuat nomor unit atau antrian secara otomatis dan admin mengecek pil polis yang tersedia di toko. Lalu yang pada tahap kedua yaitu tahap pembayaran. Setelah konsumen menerima jasa yang diberikan, toko kami akan memproses pembayaran untuk menghitung jumlah tagihan dan konsumen melakukan konfirmasi terhadap jumlah biaya yang harus dibayar. Dan yang ketiga adalah tahap akhir dari siklus pendapatan yaitu penerimaan kas, yaitu konsumen melakukan pembayaran pesanan melalui pembayaran kartu kredit, transfer ke bank yang tersedia. Toko kami juga melakukan pembayaran secara tunai di tempat setelah menerima jasa yang diberikan. Setelah melunasi tagihan, pesanan konsumen melakukan konfirmasi pembayaran pada situs online kami. Setelah itu, pihak kami akan melakukan pengecekan konfirmasi pembayaran oleh konsumen, maka kami akan mengirimkan bukti lunas pembayaran kepada konsumen. Untuk ancaman akan dijelaskan di akhir nanti. Metode yang digunakan pada jasa nail art kami adalah dengan menggunakan metode fisikal, yaitu jumlah persediaan ditentukan dengan cara mengadakan perhitungan terhadap fisik persediaan yang ada. Perhitungan fisik dilakukan secara periodik. Untuk jurnal saat terjadi pembelian, yaitu pada cash basisnya pembelian di debit dan kas di kredit. Pada accrual basis, pembelian di debit dan utang di kredit. Dan untuk jurnal penyesuaiannya, hutang biaya di debit dan kas di kredit. Dan apabila jurnal saat penjualan, yaitu pada cash basis, kas di debit dan penjualan di kredit. Pada accrual basis, piutang di debit dan penjualan di kredit. Untuk diagram siklus pendapatan, dimulai dengan siklus pendapatan. Pelanggan melakukan permintaan kepada kami, lalu kami memberikan jawaban atas permintaan dengan memberikan jasa. Lalu setelah itu, setelah mendapatkan jasa, kami memberikan faktur penjualan dan kami menerima pendapatan dari pembayaran yang dilakukan oleh pelanggan. Untuk dari siklus pendapatan ke bank, setelah melakukan pendapatan, kami menyimpannya di bank dan kami mendapatkan laporan dari bank. Untuk pendapatan ke sistem buku besar, pendapatan dari penjualan diproses dalam siklus buku besar. Dan pendapatan memberikan komisi kepada siklus manajemen sumber daya manusia atau penggajian. Lalu, pendapatan mengeluarkan kebutuhan atas produksi dan pembelian atau pemesanan ulang ke siklus produksi, ke siklus pengeluaran, dan siklus pengeluaran dari siklus pengeluaran mendapatkan informasi tentang ketersediaan barang ke siklus pendapatan. Sekian dari saya, kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Amanda. Selanjutnya siklus pengeluaran yang akan dijelaskan oleh Gaby. Kepada Gaby dipersilahkan. Baiklah, siklus pengeluaran. Siklus pengeluaran adalah rangkaian kegiatan bisnis dan operasional pemrosesan data terkait yang berhubungan dengan pembelian serta pembayaran barang dan jasa. Di dalam perusahaan jasa kami, informasi mengenai kebutuhan untuk membeli barang langsung mengalir ke siklus pengeluaran dari siklus pendapatan, pengendalian persediaan, dan berbagai departemen. Setelah barang tiba, pemberitahuan penerimaannya mengalir kembali ke sumber-sumber dari siklus pengeluaran. Data biaya juga mengalir dari siklus pengeluaran ke buku besar umum dan fungsi pelaporan untuk dimasukkan dalam laporan keuangan dan berbagai laporan manajemen. Lanjut. Siklus pengeluaran mencakup 4 aktivitas dasar, yaitu pemesanan barang dan jasa, ordering material supplies and service. Terdapat 2 tahap dalam proses pemesanan barang dan jasa, antara lain identifikasi apa, kapan, dan berapa banyak barang yang harus dibeli. Departemen mengirimkan permintaan kepada pemasok untuk membeli persediaan nail polish. Setelah permintaan telah disetujui, sistem akan melakukan pengecekan persediaan untuk permintaan barang ke pemasok tersebut. Setelah pengecekan persediaan, sistem kami akan melakukan pemesanan pembelian ke pemasok. Yang kedua, memilih pemasok. Perusahaan harus memperhatikan beberapa hal dalam memilih pemasok, yaitu harga, kualitas, dan ketetapan pengiriman pemesanan. Siklus pengeluaran yang kedua yaitu penerimaan barang dan jasa. Pada saat barang datang, bagian penerimaan barang membandingkan nomor pesanan pembelian yang tertera pada slip pembungkus dengan file pesanan pembelian untuk memverifikasi bahwa barang tersebut sesuai dengan yang dipesan.
Bagian penerimaan kemudian menghitung kuantitas barang yang diterima dan memeriksa barang guna memastikan tidak ada barang yang cacat sebelum dipindahkan ke gudang. Siklus yang ketiga, penyetujuan faktur dari pemasok. Bagian utang akan menerima faktur dari pemasok sebagai bukti guna melakukan pembayaran atas barang yang dipesan perusahaan. Bagian utang bertanggung jawab untuk mencocokkan faktur dengan laporan penerimaan dan pemesanan barang. Faktur dan dokumen laporan tersebut akan menghasilkan voucher diskon karena memenuhi syarat 2/10 N/30 yang selanjutnya akan dikirimkan ke bagian kasir perusahaan. Siklus yang keempat yaitu pembayaran. Bagian kasir bertanggung jawab untuk melakukan pembayaran kepada pemasok atas barang yang dipesan oleh perusahaan. Pembayaran baru akan diproses ketika bagian utang telah mengirimkan voucher diskon kepada kasir. Ancaman dan pengendalian siklus pengeluaran dijelaskan pas di akhir. Kemudian siklus dari pengeluaran. Dimulai dari pemasok. Kita memesan ke pemasok, lalu pemasok memberikan faktur dan memberikan pembayaran, lalu barang dan jasa dan melakukan pembayaran. Sistem buku besar, pelaporan yang berisi data pembelian dan pembayaran. Selanjutnya siklus pendapatan, melakukan back order, lalu menyerahkan barang pesanan. Persediaan, mereka mengusulkan persediaan ke kita, lalu kita memberikan barang dan mereka menerima barang dari kita. Berbagai departemen memberikan usulan pembelian dan menerima barang dari kita. Siklus produksi, yaitu melaporkan kebutuhan bahan baku ke kita, lalu mereka mendapatkan bahan baku dari kita. Dikembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Gaby. Selanjutnya siklus produksi yang akan dijelaskan oleh Nisaul. Kepada Nisaul, dipersilahkan. Siklus produksi adalah rangkaian aktivitas bisnis dan operasi pemrosesan data terkait yang terus terjadi yang berkaitan dengan pembuatan produk. Tujuan dari siklus produksi ini adalah mengotorisasi semua produksi yang diperolehan aktivitas tetap dengan baik, menjaga persediaan barang dalam proses dan aktivitas tetap, mencatat siklus produksi yang valid dan sah, mencatat siklus produksi secara akurat, dan melakukan setiap aktivitas siklus produksi secara efisien dan efektif. Siklus produksi mencakup 4 aktivitas dasar, yaitu desain produk. Tujuannya adalah mendesain sebuah produk yang memenuhi permintaan dalam hal kualitas, ketahanan, fungsi, dan secara bersamaan meminimalkan biaya produksi. Kedua, perencanaan dan penjadwalan. Tujuannya mengembangkan rencana produksi yang cukup efisien untuk memenuhi pemesanan yang ada dan mengantisipasi permintaan jangka pendek tanpa menimbulkan kelebihan persediaan barang jadi. Ketiga, operasi produksi. Cara aktivitas ini dicapai sangat berbeda dengan berbagai perusahaan. Perbedaan tersebut berdasarkan jenis produk yang diproduksi, tingkat otomatisasi yang digunakan dalam proses produksi. Yang keempat, langkah terakhirnya ialah akuntansi biaya. 3 tujuan utama sistem akuntansi biaya adalah untuk memberikan informasi untuk perencanaan, pengendalian, dan penilaian kinerja dari operasi produksi, memberikan data biaya yang akurat mengenai produk untuk digunakan dalam penetapan harga, serta keputusan bauran produk. Ancaman dan pengendalian akan dijelaskan nanti di akhir. Selanjutnya, diagram siklus produksi. Pertama-tama, siklus pendapatan. Kita akan menerima customer order dan ramalan penjualan, dan kita akan memberikan produk jadi. Selanjutnya, siklus pengeluaran. Kita akan mengirim permintaan pembelian, lalu menerima overhead dan bahan baku. Selanjutnya, siklus manajemen sumber daya. Kita akan memberikan kebutuhan tenaga kerja dan akan menerima biaya tenaga kerja. Selanjutnya, pihak manajemen akan menerima laporan dari siklus produksi. Selanjutnya, sistem buku besar, yaitu kita akan memberikan harga pokok produksi. Selanjutnya, berikut ilustrasi perhitungan HPP perusahaan Niles Art. Berikut data-datanya.
yang ditanya, hitunglah harga pokok produksi perusahaan tersebut. Selanjutnya. Laporan harga pokok produksi. Yang pertama, biaya bahan baku. Yang pertama, persediaan bahan baku awal, yaitu 500.000 ditambah dengan persediaan bahan baku, ditambah dengan pembelian bahan baku, yaitu 1.500.000, dan hasilnya adalah 2 juta persediaan bahan baku. Kemudian dikurang dengan persediaan bahan baku akhir, yaitu pemakaian bahan bakunya menjadi 1.600.000. Selanjutnya, biaya tenaga kerja langsung, yaitu 1 juta, dan BOP-nya terdiri dari botol packaging 5 juta ditambah dengan listriknya 1 juta ditambah dengan penyusutan peralatannya 500.000. Jadi jumlah seluruh BOP-nya 7 juta. Kemudian jumlah seluruh biaya produksinya menjadi 9.600.000. Persediaan barang dalam proses awalnya 200.000. Jadi 9.600.000 dikurang dengan 200 menghasilkan jumlah barang dalam proses yaitu 9.800.000. Kemudian dikurang dengan persediaan BDP akhir yaitu 300.000, maka harga pokok produksinya 9.500.000. Selanjutnya laporan laba rugi. Pada bulan Mei, pendapatan usahanya yaitu ada 2, pendapatan jasa dan pendapatan lain-lain. Dan jumlah pendapatan usahanya itu adalah 27 juta. Kemudian dikurang dengan beban usahanya terdiri dari beban gaji 1 juta, beban penyusutan peralatan 500.000, dan beban listriknya 1.500.000. Jadi jumlah beban usahanya itu 3 juta. Jadi perusahaan Nails Art akan mendapatkan laba bersihnya 24 juta. Baik, saya serahkan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Nisaul. Baiklah, kesimpulan dari presentasi kami saat ini, dari ancaman dan pengendalian siklus pendapatan, pengeluaran, dan produksi itu merata kasusnya sama, seperti kesalahan penghitungan barang, pencurian persediaan, dan menerima pengiriman barang yang tidak dipesan. Itu semua ada di PPT kami, sudah dijelaskan satu persatu di bagian pengendalian dan di bagian ancaman. Jadi sekian presentasi dari kelompok 4. Apabila ada kesalahan kami mohon maaf. Baiklah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.